Nah, pada waktu itu saya dikeroyok, tapi di dalam kabinet saya di soal sama Bu Sri Mulyani. BPJS itu memang sebetulnya bukan program asli, tapi itu program dari global. Pandemik itu memang dibuat. COVID itu bukan pandemi yang asli. Dan korban yang utama adalah Cina dan Amerika. Itu harus dipertimbangkan oleh para elit, terutama para menteri-menteri. Bukan kalau ini kebijakan global tuh ikut, kebijakan global ikut. Seharusnya orang seperti Pak Purbaya itu. Pak Purbaya kan tidak otomatis ngikut kebijakan global. Jadi waktu kasus flu burung itu, virusnya sudah sempat dikirim ke Saya kirim WHO. berkali-kali saya kirim, tapi setelah saya disuruh beli vaksin, oh no way, saya stop. Bikin sendiri? Saya stop, saya nggak mau ngasih. Pada waktu saya nggak mau ngasih itulah, saya memberontak terhadap WHO. Seluruh dunia geger. Stop. Itu yang namanya rencana mereka pandemik, stop. Stopnya mendadak. Bukannya kayak COVID ini kan pelan-pelan. Flu burung mendadak. Karena mereka ketahuan curangnya. Pemerintah sebetulnya diatur oleh mereka. Yang akhir-akhir ini ada pandemic treaty dan IHR, amandemen. Nah itu untuk mengatur semua negara agar tunduk dengan kemauan mereka. Waktu saya ngomong begitu, geger. Ngawur banget masuk Amerika. Amerika kan yang bikin, bukan Amerika yang bikin. Bikinnya adalah non-state actors, salah satunya Bill Gates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni. Dan saya Rizky Hasan. Hari ini kita mau bahas apa nih Mas Rizky? Hari ini kita akan membahas banyak hal soal kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan rakyat Indonesia, dan juga bagaimana negara yang harusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyatnya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Ibu Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan. Ibu apa kabarnya? Gimana kesibukannya hari ini? Alhamdulillah masih hidup. Masih sehat terus ya Bu ya? Baik, Ibu mantau nggak Bu informasi-informasi yang sekarang ini lagi rame soal PBI Bu? Oh ya, saya selalu mengikuti. Oh gitu. Jadi sesuatu yang terjadi, kebijakan-kebijakan kesehatan saya selalu mengawal. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak serk ya saya pasti bersuara. Ini nggak serknya apa Bu? Kalau yang kasus sekarang PBI kalau ini? PBI ini sebetulnya sejarahnya uang PBI ini adalah sebetulnya uang Jamkesmas. Jadi pada tahun 2005 itu sebetulnya sudah mulai isu BPJS akan dibentuk. Tapi saya waktu itu menolak. Saya menganggap bahwa BPJS itu program global, bukan program asli sebetulnya dari Indonesia. Dan dimulai dengan ditandatangannya Undang-Undang SJSN pada tahun 2004, di mana di situ ada jaminan sosial nasional. Yang disebut jaminan sosial itu apa? Jaminan sosial itu adalah asuransi sosial. Nah, ini saya tidak klop. Menurut saya tidak sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45 di mana pemerintah harusnya melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darahnya. Nah, ini kok rakyat harus melindungi dirinya sendiri dengan asuransinya, melindungi kesehatan dirinya, bukan dilindungi oleh pemerintah, tapi dilindungi oleh asuransi yang dia bayar kan. Kalau BPJS itu, sehingga waktu itu saya membuat bukan BPJS tapi Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Jaminan masyarakat ini menurut saya ini sangat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Karena ini adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi pelayanan kesehatan di rakyatnya. Sehingga waktu itu Pak SBY bisa memberikan kebijakan mengeluarkan uang dari APBN. Nah mulainya uang APBN untuk asuransi kesehatan, nah itu sebetulnya dari Jamkesmas itu. Kalau BPJS, PBI belum Jamkesmas. Saya nggak mau BPJS karena BPJS menurut saya
itu program global sebetulnya. Di mana-mana di negara manapun juga tuh semua disuruh membentuk seperti BPJS tersebut. Yang sampai sekarang harus universal coverage segala macam itu. Jadi saya tahunya itu dari global. Kenapa? Ketika saya membuat konsep Jamkesmas, saya dikeroyok oleh lembaga-lembaga internasional. Oh, menarik semua tidak setuju. Jangan Jamkesmas, harus BPJS. Kenapa kok mereka nggak setuju? Nah itu harus asuransi. Waktu itu saya dalam hati saya nggak setuju kalau kesehatan rakyat itu rakyat harus membayar asuransi karena itu memberikan beban kepada rakyat. Oke, ini dasarnya itu Ibu nggak setuju kalau rakyat harus membayar asuransi kesehatannya. Iya. Harusnya negara yang sakit nggak sakit harus membayar. Harusnya negara yang menjamin itu. Harusnya negara. Okay. Ya kalau dipikir-pikir sebetulnya negara mampu kalau memang mau ya. Nah, karena yang dikorupsi aja jauh lebih banyak daripada untuk pelayanan kesehatan lah ceritanya. Nah, pada waktu itu saya dikeroyok, tapi Pak SBY melihat konsep itu kok bagus, jadi saya didukung penuh oleh Pak SBY sehingga Jamkesmas berjalan 4 tahun loh Mbak. 4 tahun. Saya mengelola 76 juta rakyat miskin. 76 juta rakyat miskin dan satu orang itu hanya dibayar 5.000 per bulan. Tapi 5.000 tahun 2004 berbeda sama sekarang ya. 5.000 per orang, jadi per bulan. Nanti kali 12 begini-begini. Dan waktu itu pengelolaannya gimana ya? Kita kan nggak punya kayak BPJS ini. Ya, belum ada. Nah, dikelola di dalam Depkes sendiri. Saya pimpin sendiri. Kemudian saya titipkan sementara itu pada Askes. PT Askes. Namanya Askeskin. Asuransi kesehatan orang miskin. Oke, berjalan bagus. Dari 5.000 itu kita mau menjamin orang miskin satu berobat free ke rumah sakit pemerintah kelas 3. Kemudian apa saja diobatin seperti biasa, kita bayar seperti biasa. Jadi kita membayar rumah sakit ketika rumah sakit itu mengobatin orang miskin. Jadi tidak direkayasa, apa-apain gitu. Jadi lugu, jadi rumah sakit juga senang dapat pasien banyak. Dokternya juga happy karena mendapat pasien banyak juga. Rakyat juga senang karena sakitnya betul-betul diobati. Itu cuci darah seumur hidup gratis. Operasi jantung gratis. Orang-orang sakit kusta kita jamin. Orang gila kita berikan biaya. Orang gila itu suatu masalah loh. Dari zaman Belanda pun orang gila diupeni. Tapi menarik tadi angkanya cukup banyak loh. 76 juta. Dan sekarang kalau nggak salah baru 96 juta. Baru beda 20 juta. Tapi ada ini nggak Bu? Kalau masalah data orang miskin atau data apapun di Indonesia itu kan selalu kacau gitu ya. Iya, itu masih masalah. Masalahnya sekarang kemungkinan data itu. Data yang mau dipakai di mana? Data BPS atau data apa? Menurut saya semua menteri selalu pakai data BPS. Kalau saya paling nggak percaya dengan data BPS. Waktu itu Ibu pakai data apa? Saya mengumpulkan data dari kita turun sendiri, jadi Depkes turun sendiri, mendata langsung melalui ininya kita menggunakan PKK. PKK yang Dasawisma. PKK Dasawisma itu ibu-ibu yang orangnya gerakan yang ikhlas, yang mengelola orang-orang miskin di areanya, sehingga mereka paling kenal siapa yang betul-betul miskin, yang betul-betul membutuhkan. Nah, dengan cara itu saya dapat 76 juta. Tetapi BPS cuma 30-an juta. Sehingga di dalam kabinet, di dalam kabinet saya di soal sama Bu Sri Mulyani. Wah, seru nih. Apa itu Ibu ya dia kan Menteri Keuangan mesti nggak pengen kalau yang miskin banyak. Itu kenapa miskinnya banyak banget? Kalau
dia mikirnya kalau miskinnya banyak, saya dapatnya uang lebih banyak gitu, kesehatan lebih. Saya bilang, lah saya itu caranya dapatkan begini. Nah, kalau dengan angka itu saya nggak berani, saya bilang. Akhirnya Pak SBY itu sangat bijak, dia bilang, oke deh yang 36 juta itu, jadi PPS, nah 36 juta, saya 76 juta. Yang ini miskin dan sisanya adalah near poor atau near miskin atau hampir miskin. Udah itu semua dijamin. Nah, itu. Maka keluarlah uang dari APBN. Yang kemudian setelah saya lengser, saya jadi Wapnimpres, maka barulah BPJS muncul, undang-undang BPJS dibicarakan tahun 2014 diketok oleh DPR sehingga BPJS munculnya resminya 2014. Nah, uang jam kesmas itu kemudian disebut sebagai uang PBI. Oke. Awalnya di situ. Nah, PBI ini memang permasalahannya adalah salah sasaran. Wah, itu perjuangan sendiri. Saya punya suatu organisasi, saya bikin suatu organisasi rakyat, namanya Dewan Kesehatan Rakyat, yang terdiri dari orang-orang grassroots. Saya berikan mereka semangat. Ayo orang-orang yang miskin, ya, orang yang prasejahtera, Anda harus menolong diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak bisa menolong, saya hanya bisa membuat kebijakan. Tapi kalau nggak kalian kontrol di bawah, maka kebijakan itu nggak akan bisa berjalan. Dan benar, jadi di setiap wilayah, di setiap kelurahan-kelurahan itu ada orang-orang saya gitu, orang dari gerakan DKR itu untuk memantau. Dan ternyata memang salah sasaran itu bukannya kebetulan atau tidak disengaja, tetapi kebanyakan ini terjadi pada pimpinan daerah, kepala desa, kelurahan, waktu itu loh ya, tahun 2005 loh ya, bukan sekarang. Nah, itu ternyata kuota yang saya berikan pada kelurahan ini, sejumlah ini, tidak diberikan pada daftar yang diberikan oleh Bu PKK tadi. Jadi kasihnya ke siapa, Bu? Dikasihnya ke kerabat-kerabatnya pimpinan desa itu. Jadi kuota yang mestinya dikasih ke orang miskin malah diperuntukkannya ke yang lain. Wah, itu. Sehingga yang dapat malah orang yang tidak membutuhkan sebetulnya, ya, Bu ya. Ini yang terjadi sekarang menurut saya. Ada yang anak kecil umur 10 tahun bunuh diri karena tidak mendapat bantuan sekolah. Ada rakyat sakit cuci darah, tidak bisa cuci darah. Haknya diselewengkan oleh yang membagi kuota. Pendataannya pendataannya atau siapa sih yang bertanggung jawab? Nah, saya punya jalan, punya solusi. Sekarang setiap kelurahan atau setiap desa, tolong di kelurahan itu dipasang orang-orang yang berhak mendapatkan jaminan sosial. Ditulis gitu. Jadi rakyat biar bisa memantau langsung. Kayak PKH, Bu ya. Kan ditempel-tempel tuh. Ini dapat PKH karena miskin gitu. Distikerin gitu. Ditempel di kelurahan. Nama saya ada enggak ya? Kok nama orang kaya ada di sini? Ini kok nama orang kaya di sini. Nah, sekarang itu saja dulu dijalankan, mungkin akan mempengaruhi. Nah, sekarang banyak sekali orang yang cuci darah, banyak sekali yang tidak terteruskan. Alasan pemerintah datanya, menurut saya itu bukan alasan. Selama data dibetulin, data lama dulu dipakai, jangan sampai orang yang cuci darah itu putus, putus perawatan. Nah, itu. Banyak kan kalau kemarin kita melihat orang mau cuci darah, udah nyampe rumah sakit, terus malah nggak bisa cuci darah gitu kan, kasihan banget loh, Bu ya. Melihat ini apakah kalau menurut Ibu ini bentuk negara ini tidak bisa melindungi hak kesehatan dari warganya? Betul. Kalau padahal zaman dulu dia bisa gitu kan, dan dia itu tinggal meneruskan. Menurut saya bagaimana caranya pemerintah dalam hal ini CQ kepala BPJS maupun
Direktur Utama BPJS maupun Menkes harus duduk bareng, harus mengatasi ini, nggak boleh. Tunggu dulu datanya, waduh nggak bisa begitu. Di dalam menangani masalah kesehatan kita tidak bisa entar sok. Kalau yang sekarang terjadi Bu, kekisruhan BPJS sekarang PBI ini, kalau Ibu melihatnya tuh misalnya di mana sih Bu? Karena sebagai pasien tuh kayak di pingpong gitu. Iya. Loh, dilempar-lempar gitu. Karena sistemnya memang asuransi. Karena sistem asuransi itu tidak sepenuhnya BPJS ini uang premi yang dikumpulkan dan tambah lagi uang PBI atau uang Jamkesmas itu dikumpulkan. Ini apakah betul untuk rakyat? Karena di dalam perusahaan asuransi ini BPJS kayak perusahaan, kayak negara dalam negara menurut saya. Dan dia mempunyai undang-undang yang sangat menangan, tidak bisa diaudit secara independen. Auditnya gimana gitu, pokoknya aduh enak banget ini. Nah, kemudian mereka bisa menginvestasikan uang yang terkumpul. Nah, dalam investasi ini kita nggak bisa mantau tuh. Iya, diinvestasikan kemana itu Bu? Tidak bisa dipantau. Kalau uang Jamkesmas saya bisa dipantau dari detik ke detik. Tadinya kan dari Askesken, tapi dari Askesken ternyata ada kemungkinan bocor. Terus saya tarik bukan dari PT Askesnya ya. Bocornya itu bukan dari PT Askes, it's okay, bagus. Tetapi bocornya dari rongrongan dari luar gitu. Akhirnya saya pindah. Uang Jamkesmas atau uang PBI itu saya titipkan di kas negara. Saya kas negara sehingga rumah sakit yang ngeklaim itu ngeklaimnya ke kesehatan. Kemudian kita kita cek bener nggak klaim ini. Kita punya auditor independen, auditor tuh ya, yang verifikator independen. Jadi sekarang ini verifikatornya itu dari BPJS, yang membayar BPJS, kan aneh. Nah kalau dulu saya punya verifikator independen. Menurut verifikator, tek ini udah oke, tanda tangan. Setelah tanda tangan, kita call ke kas negara. Ini sudah boleh kamu kirim uang. Uang langsung dari kas negara langsung ke rumah sakit yang mengklaim. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada perantara juga ya Bu ya. Sekarang bisa 6 bulan baru dapat, 3 bulan baru dapat. Nah kalau itu bisa lebih cepat dan lebih clear dan orang bisa memantau uang itu sudah berapa habisnya, sudah berapa ininya begitu. Transparan. Kalau ini kan yang sekarang kan PBI ini kan isunya karena pemutakhiran data. Nah, kalau menurut Ibu benar-benar murni karena pemutakhiran data atau ada unsur politik? Menurut saya dua-duanya sih. Menurut saya sudah waktunya Pak Prabowo itu mengevaluasi apa betul kita butuh badan BPJS yang segitu gemuknya. Coba dicek berapa pengeluaran untuk BPJS ini. Gajinya aja ratusan juta, 500 juta apa 300 juta gitu ya Pak. Direktur-direkturnya. Nah itu, dan mereka sangat mewah. Ini kan uang rakyat. Kita biayain perusahaan asuransi. Ya, tapi sekarang di bawah presiden ya, di Badan Antara mungkin. Mending kalau untungnya ke Badan Antara masih kembali ke rakyat. Tapi kalau bagaimana kita memantaunya sangat sulit. Kenapa sih sistem saya kok nggak ada yang tanya, nggak ada yang mengevaluasi, nggak ada yang tolong dong. Udah berhasil 4 tahun. Harusnya idealnya Bang untuk kesehatan rakyat Indonesia itu, kalau menurut Ibu lebih idealnya menggunakan sistem Jamkesmas yang sebelumnya daripada BPJS. Iya. Karena itu transparan. Tidak ada untuk investasi memang nggak ada. Tapi pure memang untuk rakyat. Ya, cuman ini kan ada yang rugi. Satu yang rugi yang korup. Orang-orang yang bisa mengambil uang BPJS untuk investasi kan orang-orang tertentu, dan itu orang-orang kuat biasanya.
Nah, itu. Tapi kalau menurut Ibu, kan kalau BPJS kan tadi kan asuransi di mana rakyat yang harus membayar Iya. melalui asuransi. Kalau itu ditanggung oleh pemerintah, cukup nggak uang itu? Pertanyaan kamu bagus banget. Sebetulnya saya pernah tanya sama direktur BPJS. Itu butuhnya berapa sih? Kalau untuk BPJS sekarang ini antara 200 triliun, Bu. Akhirnya 200 triliun. Oke deh, kita ini 250 triliun. Emangnya pemerintah nggak kuat? Nggak usah rakyat bayar. 200 triliun ini dikelola dengan baik oleh Departemen Kesehatan, tapi dengan cara transparan seperti saya tadi. Khusus untuk jaminan kesehatan itu akan cukup. Saya dulu cuma berapa? Cuma 5 triliun untuk 76 juta. Oh. Sebetulnya cukup Cukup ya? Itu dengan segala macam bentuk penyakit, Bu ya? Saya Penanganan yakin penyakit. kalau manajemennya seperti yang saya bilang tadi cukup. Oh. Tapi ini nggak cukupnya kan karena untuk manajemen fee-nya aja berapa, untuk Iya gedungnya sih. berapa, Iya, untuk kesejahteraan yang memanage BPJS berapa, wah udah tolong dulu. Gajinya gede-gede. gajinya gede-gede lah gitu. Ngiri kita. Tapi Ibu juga pernah bilang BPJS ini adalah satu sistem yang dipaksakan. Iya, Ya, gimana tuh Bu? BPJS itu memang sebetulnya bukan program asli, Oke. tapi itu program dari global. Saya tahu persis itu. Ya itu tadi saya ceritakan ketika saya membuat Jamkes, masa dikeroyok oleh lembaga-lembaga internasional. Lembaga Apa? internasional. Iya. Siapa, Bu? Apa? Lembaga internasional? Iya, bangsa. Boleh? Biar terang nih, Bu. UNICEF, GTZ, WHO, semua ada 9 waktu itu. Saya seperti Oh, mereka- waktu saya bilang, loh kenapa sih, kan ini uang kita sendiri untuk rakyat kita, kenapa Anda repot nih. repot? Oh. Enggak, Anda harus pakai asuransi. Oke. Jadi sistem asuransi itu ditekankan betul. Dan sekarang saya berpikir dengan asuransi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini, habis kita belum sembuh betul dari COVID. Ya. Kita masih meraba-raba ekonomi untuk menuju ke 8%. Iya, aduh. Menurut saya ekonomi kita belum baik-baik saja. Nah ini memberi beban tambahan pada rakyat. Sekarang iurannya misalkan 40.000 atau 25.000. Satu keluarga itu 4 orang atau 5 orang. Iya. Pendapatan mereka berapa? Iya. 1 bulan dikelongin itu. Iya. Saya dulu betul-betul berpikir itu rakyat miskin nggak usah bayar. Menurut saya dengan 250.000 itu semua kelas 3 gratis. Asal mau kelas 3 gratis. Kalau Anda pengen kelas 2 atau kelas 1, Anda harus membayar tambahan. Tambahan kamarnya lebih bagus, itunya lebih bagus. Ya namanya non medis co-sharingnya. Kalau medisnya, pemerintah tidak boleh membedakan antara pelayanan kelas 3 maupun pelayanan VIP, harus sama. Jadi dulu itu 250 triliun itu yang rencananya mau disediakan itu sebenarnya cukup ya untuk rakyat miskin, Menurut untuk saya meng-cover. untuk sekarang ini 250 triliun. Hanya untuk yang miskin atau untuk semuanya? Untuk semuanya, tapi kan yang kaya-kaya kan nggak mau di kelas 3. Iya. Aku pilih yang kelas 1 aja deh, bayar berapa sih? Nambah. Nah, itu boleh seperti asuransi, semi asuransi. Nah, Oke. gitu. Tapi untuk orang yang tidak mampu betul kelas 3. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau apalagi korupsi ini 300 triliun, korupsi itu 300 triliun yang belum dibongkar masih sekian, ada 1.000 triliun, itu rasa saya sangat sedih. Oke deh, kita tidak ngomongin tentang yang korupsi triliun, kita ngomongin tentang cukai tembakau 200 triliun, Iya. cukup. Itu Udah aja, ketutup ya? Ketutup loh untuk biaya kesehatan saja. Jadi Iya. asal pemerintah itu mengelola pemerintahnya dengan baik, yang sekarang kita sudah mulai melihat ada suatu perubahan ke arah baik. Nah, kalau ini dipertahankan terus, maka untuk 250 triliun untuk pelayanan kesehatan gratis, itu menurut saya sangat logis. Iya. Tapi memang problem di Indonesia seperti yang kemarin kami sempat sama Pak Yudi Krisnandi, Profesor,
Dia bilang di Indonesia itu persoalannya tuh pengawasannya sih ya, yang lemah ya. Pengawasan berbagai macam kebijakan gitu. Tapi tadi Ibu sudah bicara soal COVID nih, Bu. Nah, kita sekarang masuk ke COVID. Ini soal COVID juga menarik nih. Lagi rame juga Lagi nih rame juga kemarin, nih. Bu, yang soal Epstein Files. Nah, Itu juga disebutin ada keterlibatan Bill Gates di dalam merekayasa gitu, Bu. Menurut tanggapan Ibu gimana? Sebetulnya saya sudah sering sekali bicara di video saya di di YouTube, di YouTube maupun ini saya ngomong tentang hal, tapi saya nggak ngomong Epstein-nya, tapi ngomong peristiwanya itu sudah dari setahun yang lalu. Iya. Maka saya selalu bilangin konspirasi ya sudah nggak apa-apa, tapi saya harus menyampaikan apa yang saya tahu. Nah itu pandemi itu memang dibuat. COVID itu bukan pandemi yang asli. Dan korban yang utama adalah Cina dan Amerika. Waktu saya ngomong begitu, geger. Ngawur banget masuk Amerika. Amerika kan yang bikin, bukan Amerika yang bikin. Bikinnya adalah non-state actors. Salah satunya Bill Gates. Non-state actors ya. Kemudian sekarang baru ketahuan. Tapi kalau dulu saya pernah. Tahun 2020 saya bilang, awas. Jangan mau diberi vaksin yang dibuat oleh Bill Gates. Nah, kemarin kan ada yang TBC itu waktu uji itu vaksin ada, di sini, Bu. Gimana tuh? Nah itu waktu itu belum ada, semua pada kaget saya ngomong begitu. Wah ramai banget. Ada ini, akhirnya saya dibilang, wah ini ibu konspirasi katanya. Ya udahlah, terserahlah, pokoknya saya udah menyampaikan. Dan sekarang ternyata benar. Kayak vaksin mRNA yang dari Pfizer ya. Ini saya bukan kata saya, tapi saya melihat laporan-laporan dari Amerika, melihat tulisan-tulisan dari Amerika bahwa setelah penyuntikan COVID ini suatu kejadian sudden death pada anak-anak muda meningkat. Kematian mendadak pada anak-anak muda meningkat. Terus kemudian cancer meningkat pesat sekali. Dan ada penelitian bahwa ternyata suntikan mRNA vaksin COVID-19 itu ternyata spike proteinnya bertahan di dalam tubuh kita sampai bertahun-tahun, sampai 3,5 tahun terakhir, data terakhir 3,5 tahun. Dulu Pfizer mengatakan kemungkinan hanya seminggu 2 minggu di dalam tubuh. Ternyata penelitian yang terakhir itu sampai 3,5 tahun masih menetap. Nah itu sangat merusak. Itu bagian virus yang dipakai sebagai antigen dimasukkan dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita membuat antibodi untuk menetralisir itu. Kalau kemudian tubuh ini mencetak terus, nah lama-lama antibodi kita akan capek. Capek. Akhirnya nggak keceput itu, nggak ke ini semua. Jadi pertanyaan gini, Bu, buat orang-orang yang kemarin COVID kemudian sudah vaksin, gimana dong, Bu? Vaksinnya, kalau vaksin yang dari Cina sampai sekarang belum banyak laporan yang sangat buruk. Dari gitu Cina ya. itu apa, Bu? Sinovac ya? Sinovac. Kalau yang jelas dicabut itu AstraZeneca. Karena sejarahnya gampang menggumpal. Itu terbukti dan sudah diakui oleh perusahaannya, dan perusahaannya dihukum di dalam pengadilan untuk membayar sekian gitu. Waktu itu pernah digugat juga tuh, Bu, sekarang, saya vaksinnya AstraZeneca. Sekarang masyarakat kita itu baik hati. Badan POM yang mengizinkan itu masuk ke Indonesia tanpa penelitian, nggak diapa-apain. It's okay gitu. Ketua Badan POM-nya juga nggak mundur. Badan POM yang membuat izin itu diedarkan secara emergensi, apa? Jadi saran Ibu apa buat orang-orang yang sudah divaksin? Seharusnya kan Badan POM bertanggung jawab dengan obat yang diedarkan di seluruh Indonesia. Kalau sampai membahayakan, siapa yang harus bertanggung jawab? Badan POM dong. Badan POM itu kan saringan gitu. Waktu itu sudah diprotes nggak apa-apa. Selain Dan AstraZeneca ternyata apa, Bu? ditarik oleh sana. Cuman kita nggak punya catatan yang celakanya itu, nggak punya catatan. Selain AstraZeneca apa, Bu? Nah,
Mestinya ada catatannya di KIPI, tapi KIPI nampaknya kurang berperan di dalam. Ada sih Bu, waktu itu saya pernah nemuin kasus setelah suntik 1 minggu atau 2 minggu setelah suntik itu wafat orangnya, kata. Tapi selalu dibungkam. Iya, gimana ya Bu ya? Waktu itu saya ketemu, waktu itu saya pernah, pun kok saya ngomong juga waktu itu saya ngomong udah benar-benar gamblang gitu, ditotek. Tapi sekarang ternyata terbuka dengan abstain itu. Iya. Sekarang di mana-mana sudah terbuka. Iya. Ya tadi pertanyaan saya belum kejawab tuh. Buat orang-orang yang sudah divaksin gitu. Terlanjur divaksin. Jadi harus apa nih kita nih untuk menjaga kesehatan gitu? Apa kita harus ke satu, periksa darah Anda dengan D-dimer. D-dimer Di mana-mana ada itu di laboratorium. Itu D-dimernya diperiksa, kalau D-dimernya normal ya normal. Tapi kalau D-dimernya tinggi, Anda hubungi dokter. Anda butuh antikoagulan. Nah, kalau solusi yang sederhana, itu minumlah kunyit dan nanas. Ini penelitian seorang profesor. Yang profesor itu dengan penelitiannya sampai pernah mau dipenjara segala di barat sana. Nah, itu ternyata itu mengandung zat yang menetralkan pengantalan pembuluh darah itu. kunyit dan nanas. Kunyit dan nanas. Ini viralnya bisa. Bunga nanas dan kunyit yang di blender terus di blender apa mesti direbus dulu nggak Bu? Nggak usah. Di blender aja berarti. Oke, kunyit dan nanas ya yang habis vaksin kemarin COVID ya. Oke. Ini viralnya habis ini. Harga kunyit sama nanas. Kunyit dan nanas naik. Tapi dulu kan juga pas zaman COVID suka ngerebus apa tuh? Jahe, kunyit itu tuh. Kayak jamu-jamuan apa? Itu. Iya. Apa namanya? Serai. Iya. Iya. Sama. Tapi saya curhat Ibu. Saya selama COVID nih. Saya setiap kali di ini nggak pernah kedeteksi COVID loh Bu. Saya juga. Ya syukurlah. Iya, maksud saya aneh gitu, dalam satu ruangan beberapa teman saya terkena COVID gitu kan. Pas dites, saya digiliran dites nggak kena gitu. Kenapa itu Ibu? Memang sebetulnya nggak menular. Kayak apa? Oke, sebetulnya nggak menular. Ya, itu siapa namanya? Selebritis yang Nina Rose. Nina Rose ya. Iya. Oke. Siapa? Rina Nose. Rina Nose itu dia sakit dari negeri Belanda sama suaminya, tidur bareng seberapa hari suaminya nggak ketularan. Jadi ya gimana sih ya? Masuk sekamar, dia memang memang mau ngetes bisa ketularan nggak gitu. Sekamar terus nggak pergi sekamar terus nggak apa-apa. Apa emang tergantung imun orang? Ya memang ya. Tapi karena diagnosisnya juga sangat lemah, diagnosisnya pakai PCR. PCR itu sebenarnya bukan untuk alat diagnostik. Bahkan ada bahwa itu tidak bisa, you positif PCR, itu Anda berarti menderita penyakit itu. Itu kesimpulan itu salah. Itu sebenarnya nggak benar. Jadi? Sekarang ketahuannya baru sekarang, diumumkannya baru sekarang. Kalau dulu ada itu yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Sebetulnya yang namanya sakit itu harus dengan gejala. Kalau tanpa gejala Anda nggak sakit. Rancu dong istilah ini Bu. Rancu dong. OTG, orang tanpa gejala. Itu waktu itu dianggap sakit. Kok dikeruyuk-keruyuk di Wisma Atlet itu. Saya tuh sempat itu stres loh ya di Wisma Atlet. Iya, saya tuh kepikiran jangan-jangan saya OTG juga tanpa gejala gitu kan. Berapa kali di ini nggak kena, padahal satu ruangan hebat banget. Kena gitu kan. Waduh, bukan hebat sih, bersyukur Bu. Tapi bicara lagi soal organisasi-organisasi global Bu ya. WHO, Ibu ini kan termasuk Menteri Kesehatan yang ya kalau saya bilang itu beda sama yang lain. Menentang WHO-nya itu kencang banget. Termasuk flu burung Bu. Ya. Bisa ceritakan Bu, kenapa waktu itu Ibu berani menentang flu burung untuk virus itu? Saya melihat ketidakadilan WHO. Sekarang ini juga tidak adil banget. Tapi menterinya malah beginian sama WHO semua, saya sama WHO. Kalau saya
saya pada prinsipnya semua kebijakan global itu kita harus menganalisa, harus mengkaji kembali apakah cocok dengan kita apa tidak, apa maksudnya dia, apa untungnya kalau saya ikut kebijakan ini, apa ruginya, itu harus dipertimbangkan oleh para elit, terutama para menteri-menteri. Bukan kalau ini kebijakan global tuh ikut, kebijakan global ikut. Seharusnya orang seperti Pak Purbaya itu. Pak Purbaya kan tidak otomatis ngikut kebijakan global. Dia modifikasi lah, dia inilah. Nah itu sebetulnya bisa untuk contoh itu Pak Purbaya itu. Nah dulu saya juga sendirian, tapi sendirian begitu ketika saya melihat WHO tidak adil. Kenapa tidak adilnya? Nah, kenapa Bu? Jadi gini, kalau kita ada pasien yang meninggal, kita harus mengirim spesimennya itu ke WHO. Isinya virus itu, jadi virus saya mengirim ke WHO. Jadi orang ini meninggal karena flu burung misalnya? Karena flu burung itu angka kematiannya 75 sampai 90%. Oke, lanjut Bu, kemudian? Kalau COVID cuma 3%. Lebih bahaya dong? Bukan bahaya lagi. Kalau flu burung jauh lebih berbahaya. 2 hari meninggal, 1 hari meninggal. Kalau COVID kan masih seminggu, 10 hari. Kalau itu sehari meninggal, 2 hari meninggal. Nah itu kok spesimennya harus dikirimkan ke WHO. Katanya untuk penelitian. Tapi ternyata pada suatu hari saya ditawarin vaksin. Nah saya tahu cara membuat vaksin itu kayak apa, saya tahu. Harus punya virusnya. Loh, bahan dasarnya apa namanya, modalnya virus bisa dibikin vaksin. Vaksinnya kok dijual ke saya. Jadi Ibu mempercayai ini kayak ada unsur bisnis kesehatan di balik itu semua gitu ya Bu ya? Saya nggak punya duit, saya bilang saya mau bikin sendiri, saya nggak punya duit. Ibu jangan khawatir, ini Bank Dunia siap ngutangin Ibu. Ngutangin ya. Jadi itu tujuannya adalah memang supaya kita semakin tergantung dengan mereka. Pandemik dibuat itu selalu untuk keuntungan mereka. Jadi yang mesti disadari oleh para elit. Tapi kadang-kadang malah elit ikut bermain di sini, malah ikut untung. Nah itu. Jadi waktu kasus flu burung itu virusnya sudah sempat dikirim ke saya kirim WHO. berkali-kali, saya kirim, tapi setelah saya disuruh beli vaksin, oh no way, saya stop. Bikin sendiri? Saya stop, saya nggak mau ngasih. Pada waktu saya nggak mau ngasih itulah saya memberontak terhadap WHO. Seluruh dunia geger karena takut banget, karena virus H5N1 yang high patogenik dari Indonesia, strain Indonesia itu yang terganas di dunia. Tapi kemudian akhirnya bisa memproduksi sendiri Bu vaksinnya? Enggak, kita nggak boleh memproduksi. Akan aneh. Kenapa nggak boleh Bu? Nggak ada alasan, pokoknya nggak boleh. Kamu bolehnya kalau mau memproduksi seasonal flu vaksin aja, nggak boleh vaksin flu burung. Lah saya itu ngalami sendiri. Loh, yang nggak boleh siapa Bu waktu itu? Dirjen WHO. Kok lucu toh? Ini kamu saya kasih duit untuk seasonal flu, tapi jangan membuat vaksin flu burung. Padahal kemampuan kita bisa untuk membuat itu. Nah itu saya saya nggak mau. Saya nggak mau ngirim lagi ke sana. Geger itu. Mereka takut banget. Nah jadi saya, karena mereka geger, saya jadi melihat map bahwa ini vaksin saya, virus saya kirim ke WHO. Maka WHO ini mengirim ke Big Pharma untuk bikin vaksin. Tapi juga ngirim ke laboratorium untuk diganaskan. Supaya kita kena lagi, supaya jadi pandemik ya gitu. Nah, jadi satu dibuat vaksin, satu dibuat virus yang lebih ganas. Nah, ini ini harus saya stop. Kalau Ibu melihatnya ini si virusnya juga direkayasa dan narasi globalnya juga direkayasa atau gimana Bu? Ya itu menurut saya udah rekayasa. Saya sudah curiga rekayasa itu dari 2005. Dan itu muncul ketika di Tanah Karo ada 8 pasien flu burung yang 7 mati. 8 pasien 7 mati.
terus mereka mengklaim itu sudah terjadi penularan antar manusia. Flu burung sebetulnya nggak menular. Sampai sekarang flu burung tidak menular pada manusia. Tapi ditularkan oleh sesuatu. Nah, 7 orang ini dianggap telah menular human to human. Kalau sudah menular human to human, maka selangkah lagi jadi pandemik. Nah, saya nggak mau Indonesia menjadi epicentrum dari pandemik di dunia kayak Wuhan. Ya, ini yang saya larang. Saya cek virusnya, ternyata tidak ada tanda-tanda menular dari human to human. Ini saya bersuara di dunia internasional. Tidak ada tanda-tanda menular dari human to human. Iya, maka terus stop. Itu yang namanya rencana mereka pandemik stop. Stopnya mendadak, bukannya kayak COVID ini kan pelan-pelan. Flu burung mendadak, karena mereka ketahuan curangnya. Jadi dia mengatakan secara internasional dulu CNN internasional mengatakan di Indonesia telah terjadi human to human transmission. Saya mengatakan ini secara virologi tidak terbukti human to human. Menang yang virologi. Mereka menilai secara epidemiologi. Kita mempunyai data virologinya. Nah itu kemudian stoplah flu burung pada waktu itu. Itu sebetulnya suatu capaian yang sangat luar biasa. Indonesia bisa nyetop rencana pandemi global. Tapi itu jarang sekali. Yang angka kematian jauh terekspos. Tapi kalau misalnya ada pandemi ini yang paling diuntungkan siapa, Bu? Kapitalisme. Kapitalisme itu di dunia, bukan ya kapitalisme di sini ya. Termasuk perusahaan farmasi besar? Iya. Dan yang paling bertanggung jawab? Ya tidak ada. Dibikin bertanggung jawab pemerintah, tapi pemerintah sebetulnya diatur oleh mereka. Yang akhir-akhir ini ada pandemic treaty dan IHR amandemen. Nah itu untuk mengatur semua negara agar tunduk dengan kemauan mereka ketika ada pandemik. Tapi dunia, jadi selalu ada juga yang ngatur dunia ya, selain manusia kali ya. Muncullah si Trump. Trump itu menggerus semua infrastruktur pandemik. Dulu pandemik itu dibantu oleh lembaga ini, disikat semua, dibersihin orang-orangnya. Disedot uangnya yang dulu ditarik semua uangnya sehingga mereka tidak punya uang lagi. Maka salah satunya Amerika menarik diri dari WHO. Jadi pada waktu saya ngomong bahwa korban COVID yang utama adalah Cina dan Amerika, orang semua kaget, kok masa kok Amerika? Dan sekarang terbukti si Trump itu menarik uangnya dari WHO karena dia kecewa ketika COVID Amerika dikorbankan. Nah itu. Baik. Nah yang menarik juga itu soal nyamuk Wolbachia, Bu ya, yang Ibu juga menolak juga ya. Itu bahayanya apa emang, Bu? Nah itu salah satu uji coba. Kenapa sih kok harus diuji coba ke rakyat gitu, Bu ya? Dan rakyat nggak ngerti, nah itu nggak boleh. Semua uji coba harus transparan. Yang diuji coba harus bersedia. Dan sebagainya. Saya itu mendapat kabar itu bukan dari Indonesia, justru dari teman saya dari luar. Dan tempatmu ini ada penelitian ini. Masa iya sih? Saya cek ternyata sudah disebarkan di Semarang. Jadi gini, selalu program mereka itu terselubung seperti bagus gitu. Mereka mempunyai hipotesis bahwa nyamuk yang diberi telur, dikasih telur Wolbachia. Wolbachia itu telur dari sebenarnya lalat buah. Telur lalat diselipin di nyamuk coba ya. Nah, itu katanya bisa menurunkan nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Nah,
Terus ada seorang profesor dari Gadjah Mada yang meneliti. Penelitiannya ya memang betul penelitiannya, tetapi penelitiannya kan dalam waktu yang singkat gitu. Kalau nyamuk itu kan hidupnya kan bukan hanya 5 bulan 6 bulan, tapi kan setahun depan dan sebagainya. Nah, penelitian beliau inilah yang dipakai dasar mereka, seolah-olah bisa menurunkan demam berdarah. Andaikan betul mereka bisa menurunkan jumlah nyamuk yang membuat demam berdarah, apakah kita butuh? Angka kematian demam berdarah itu di bawah 1%. Kalau di bawah 1% tidak menjadi problem kesehatan. Namanya jadi angka kematian oleh demam berdarah. Jadi tidak perlu untuk mencari cara yang lain. Dengan cara yang sudah ada, 3M, kemudian membersihkan jentik dan sebagainya. Tiap minggu di sekitar Anda, itu sudah menyelamatkan Anda dari demam berdarah. Ngapain kita ngundang nyamuk? Pada ketawa tuh kameramen. Tapi ternyata memang selalu ada uang di balik. Oke, selalu Jadi ada uang di balik gitu. kesehatan gitu. Jadi Bisnis itu telur kesehatan ya. Telur berbahayanya diimpor dari Australia. Iya. Menarik sih. Kalau soal yang vaksin TBC kemarin kan Bill Gates baru datang ke Indonesia tuh, Bu. Menurut Ibu gimana? Ya itu juga vaksin TBC M72 itu berasal dari Mycobacterium dari Afrika. Kemudian nantinya akan disuntikkan pada orang Indonesia. Saya kurang setuju itu. Saya akan khawatir nanti pada suatu saat akan ada TBC tipe Afrika di Indonesia gitu. Satu itu. Kedua, M72 vaksin yang diuji cobakan sekarang ini sedang berjalan, itu ditujukan pada orang yang laten TB. Laten TB itu adalah orang sehat yang mengandung bakteri tuberkulosa yang tidak aktif. Jadi bakteri tuberkulosa itu bisa ngendon di tubuh kita, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak kokon gitu. Dia tidak bikin infeksi, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan orang yang laten TB, satu dia tidak sakit, dua tidak menular. Jadi carrier aja. Tapi disuntikkan. Nah iya, itu tujuan. Nah ngapain perlu disuntik kalau tidak sakit dan tidak menular? Nah itu tadi kuncinya. Pak Menkesnya jangan begini-begini sama asing begitu ya. Kalau Ibu pernah dengar nggak sih, Bu, mungkin ada rencana pandemik gini, Bu? Kapan? Ke depan gitu. Ke depannya. Ya, Bocoran. itu sudah ada pertemuan-pertemuan di tahun 2017. Nah itu menurut saya akan takes time untuk pandemi kayak COVID kemarin menggerakkan seluruh dunia. Seluruh dunia itu masih trauma. Bahwa itu ternyata dibohongin toh, nah itu masih ada kata-kata ternyata dibohongin gitu. Nah itu, dan sekarang itu infrastruktur untuk pandemi itu dulu kan di Amerika ada FDA yang mendukung, ada CDC yang mendukung. Walaupun ini punya pemerintah, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, jadi bukan pemerintahnya. Jadi non-state actor-nya itu bisa masuk ke lembaga-lembaga pemerintah. Ya Amerika. Jadi menurut saya bukan pemerintah Amerika juga jadi korban. Jadi sampai 5 tahun ke depan mungkin menurut saya masih butuh waktu untuk membuat infrastruktur yang seperti COVID kemarin. Jadi 5 tahun ke depan masih aman lah ya. Masih developing dulu. Kayak COVID ya. COVID ini kan dari kegagalan flu burung di tahun 2007. 2006, 2007. Muncul lagi 13 tahun. Kita stop. Nah ini baru tahun 2020 muncul. 13 tahun. 15 tahun. 15 tahunan. Ya lumayan. Tapi Bu, ini sekarang kita mau beralih mau nanya-nanya nih. Ini sembari konsultasi kesehatan. Sekarang itu kan anak-anak muda, Bu. Ada habit mereka, ya kalau tahun 90-an mungkin anak-anak mudanya, sorry itu saya banyak yang mengkonsumsi alkohol dan segala macam. Kalau anak-anak muda sekarang kan nongkrong cantik, Bu, minum kopi, ngopi-ngopi gitu. Olahraga, lari-lari. Iya, dengan minum kopi yang ya dengan berbagai macam ini, Bu. Itu menurut Ibu gimana, Bu? Ada bahayanya nggak, Bu? Dengan pola-pola hidup kayak gitu? Enggak ya? Menurut saya anak-anak muda sekarang lebih sehat daripada ya.
saya lihat anak saya tuh, waduh, lari, cucu saya lari. Larinya bukan main-main, setiap hari 5 km, 8 km. Anak saya, mantu saya dari kantor pulang ke rumah lari. Jadi mereka sudah sangat sadar dengan kesehatan. Berarti kopi baik untuk kesehatan, Bu? Kopi it's okay kalau tidak memakai susu, tidak memakai pemanis, just black coffee. Black coffee. Nah itulah. Jadi kalau kalau misalnya sekarang kita makan minumnya kopi susu gula aren. Nah itu jangan dulu. Jadi sirup kopi itu ya. Bisa 3 cups a day of boleh, coffee boleh. Boleh ya? Hasil black coffee. Black coffee ya. Tapi ya itu, tapi tidak pakai gula, tidak pakai susu. Kasih dikit aja Bu gulanya, Bu. Oke, sekarang emang gula itu menakutkan itu, Bu? Sangat menakutkan. Gula itu sama bahayanya dengan apa ya? Waduh, gula ini karena orang Indonesia itu senangnya manis. Iya. Kalau nggak percaya, teh botol itu loh, manisnya kalau orang bule, minum cuma pada kaget. Nah itu kita angka kesakitan dari diabetes itu tinggi sekali, termasuk menjadi sorotan internasional. Jadi orang-orang yang menjadi penderita diabetes baru banyak, karena kebiasaan makan yang salah. Dan usianya semakin muda, Bu ya, orang yang kena diabetes itu ya. Oke. Nah Bu, tips dong untuk orang-orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas gitu ya. Tips dari Ibu apa nih Bu untuk menjaga hidup tetap sehat? Apalagi tadi mungkin Ibu menyebutkan dulu pernah divaksin COVID juga. Gitu. Tipsnya apa Bu? Satu, olahraga yang baik, tidur yang cukup, makanan yang seimbang, tidak merokok. Kalau Anda punya penyakit, ya itu harus dikelola. Jangan udah tahu hipertensi, nggak apa-apa, jangan. Jadi harus dikelola dengan betul. Terus kalau Anda sehat, tidak pernah sakit, cek laboratorium setahun sekali. Setahun sekali idealnya. Oke. Mungkin aku terakhir kali ya buat Ibu. Bu, dalam satu kalimat gitu, lebih berbahaya mana bagi bangsa, yang virus penyakitkah atau kebijakan yang membuat rakyat tuh takut untuk berobat? Ketakutan, tapi bukan ketakutan berobat loh. Ketakutan kayak pada waktu COVID itu faktor yang sangat penting untuk orang menjadi sakit. Jadi ada suatu penelitian, orang sakit kanker pun kalau diberikan suatu happiness, diajak ngobrol tiap hari, ketawa-ketawa tiap hari, itu kankernya bisa reduce ya. Nah kalau sebaliknya, Anda kalau hidup dalam ketakutan itu macam-macam. Ketakutan apakah takut sakit, apakah takut lapar, apakah takut nggak punya kerjaan, itu akan menimbulkan penyakit pada Anda. Jadi kunci pikiran ya, Bu ya, untuk penyakit. Jadi penting sekali bangsa ini bangsa yang happy. Tapi menurut saya bangsa Indonesia itu bangsa yang paling happy. Iya, kemarin ada surveinya kan? Negara dengan rakyat yang paling bahagia katanya gitu. Iya, nggak lama kemudian 20 hari kemudian ada anak meninggal. Terus ada yang ngomong, ngapain orang happy, kemiskinannya segini. Sorry, happy tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Happiness bukan kuantitatif. Kalau kemiskinan kuantitatif, pendapatanmu seberapa, kamu termasuk miskin, ya kan? Tapi kalau happiness, orang miskin pun bisa happy. Kalau nggak percaya orang yang sangat menderita kok masih bisa ketawa-ketawa, bercanda-canda. Nah itu happy. Dan Indonesia itu menurut saya happiness-nya karena kita beragama. Jadi kalau kita sedang susah, bahaya ini memang Tuhan sedang memberikan saya begini. Nah itu mahal sekali. Mahal sekali. Dan itu yang tidak mereka punyai. Dan terus makanan juga murah. Saya barusan dari Solo kemarin. Di sana makanan itu murah banget. Aduh,
jadi orang punya duit seberapa saja bisa makan. Ada nasi dengan lauknya harga 2.000. 2.000 masih bisa Di dapat Jakarta nasi. nggak kebeli. beli Ya, air tapi- aja 5.000. Oke, itu tadi dari Diandra terakhir. Terakhir dari saya, Bu. Apa yang Ibu mau sampaikan ke Pak Prabowo tentang kondisi kesehatan rakyat Indonesia sekarang gitu, Bu? Pak Prabowo, kabarnya Pak Prabowo itu juga suka nonton podcast-podcast gitu, Bu. Ya, Pak Prabowo itu sekarang sedang sibuk banget. Saya maklum beliau belum sempat ngelirik tentang kesehatan. Walaupun saya ngeri kalau ekonomi sedang merangkak ke atas, tiba-tiba ada masalah kesehatan brak gitu, ekonomi pun akan ambruk. Nah itu Pak Prabowo belum ngeh dalam hal ini. Tapi nggak apa-apa karena dia perjuangannya sedang berat banget. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini Pak Prabowo sempat memikirkan. Kalau semangatnya Pak Prabowo di mana dia kepengen bangsa ini berdaulat, itu adalah modal yang sangat utama untuk menjaga kesehatan bangsa ini. Makanya tadi jaminan kesehatan itu adalah masalah kedaulatan. Kalau rakyatnya kita sakit dan tidak bisa berobat, lemah dan kemudian diserang musuh, ya tinggal habis. Iya. Jadi kesehatan adalah ketahanan nasional yang di depan mata. Tapi banyak orang yang masih belum ngeh itu apa ya? Belum sadar, belum sadar. aware. Ya. Tapi saya yakin Pak Prabowo nanti kalau sudah agak longgar pikirannya, agak sesuatu yang dia kan sedang menaruh ke tempat yang benar ya. Menata ulang. Menata ulang. Kalau menata ulangnya sudah agak ringan gitu, dia akan ke kesehatan. Oke, good lah. Kesehatan modal utama untuk ketahanan sebuah bangsa. Betul. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Semoga saja informasi-informasi yang tadi kita diskusikan, Bisa kita sharing bermanfaat, untuk bisa jadi lebih masyarakat. terang gitu Iya. ya. Terima kasih Ibu sudah hadir di bikin sini. terang. Ini bikin terang. Terima kasih sudah hadir Ibu. Ya, sama-sama. Salam sehat selalu Ibu Siti. Iya. Baik, pemirsa, demikian tadi wawancara kita dengan mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan Sampai jumpa.